Halo, halo. Lah ibu-ibu. Halo Cici Marta. Ella Uni. Kita menuntut ilmu. Iko bagian yang terpenting intisari dari kegiatan kita yasinan. Dan insya Allah pertemuan kita kok ibu-ibu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Itu pasti Rasulullah menyampaikan seperti itu. Setiap majelis ilmu, majelis zikir, majelis taklim, majelis ilmu itu dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Dan setiap orang yang melangkah dari rumah itu didoakan oleh malaikat. Ibu, jadi manfaatkan waktuku sebaik-baiknya. Mulai kini kita hari bayi, bulan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita berada di bulan apa, Bu? Bulan Sya'ban. Ambo ya baru belum budanga apa sebenarnya yang bulan Sya'ban tu. Jadi begitu ambo budanga, ambo sampaikan lo ke ibu-ibu. Ya sama-sama dapat ilmu gitu kan. Setelah Sya'ban kita Ramadan. Kita membahas dulu tentang Ramadan. Ramadan itu artinya panas membakar. Panas sangat terik. Luar biasa panasnya, membakar saudara. Itu kecek orang Arab itu artinya itu membakar arti Ramadan tadi. Nah, di bulan Sya'ban kebiasaan orang Arab tadi di bulan Sya'ban masing-masing orang itu membuat kelompok. Itu kebiasaan orang Arab dulu, nyubuh kelompok mencari mata air. Jadi dipersiapkan kelompok A, B, C cari mata air masing-masing. Itu gunanya untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang panas terik tadi, airnya susah didapatkan. Jadi begitu dapat sumber air, langsung berkondiambian. Jadi tidak kehausan di waktu Ramadan. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan mencari air. Gitu pula kenyataannya bulan Sya'ban adalah bulan kita mengumpulkan segala bekal kita untuk persiapan menghadapi Ramadan. Karena Ramadan tadi bulan yang terik, yang panas, yang membakar. Yang dibakarnya, Bu? Apa yang dibakar di Ramadan? Dosa-dosa. Dosa dibakar di Ramadan tadi. Sesuai jo hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan takwa, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas karena Allah, dengan mengharapkan ampunan Allah, maka sungguh akan diampuni seluruh dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu janji Allah, janji Rasulnya. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni saja. Tapi apa syaratnya tadi, Bu? Apa syarat diampuni dosa? Yang bertakwa, yang ikhlas karena Allah. Nah, kini kita banyak menyaksikan kalau kuliah di kecaan sanagari ya wakwa, kalau lihat negari lain kecuali perempuan berhalangan nyu puasa sadola, Bu. Kalau kuliah di kecaan sanagari ku puasa sadola. Khusus awak dende kan kok laki-laki kan ada yang ada puasa. Nah, tapi kalau Indo-Indo ambil puasa. Tapi apa yang didapati oleh mereka? Padahal puasa itu dijanjikan Allah membakar seluruh dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa tadi makin mendekatkan kita kepada Allah dengan berpuasa tadi. Bahkan orang yang ingin merubah perilakunya dari yang suka gibah, yang suka bacaka, yang suka bagunjang, yang suka panik, ingin merubah itu berpuasalah, sering-sering berpuasa. Itu merubah perilaku itu. Tapi kenyataan apa yang ada di sekitar awak, Bu? Bertolak belakang. Lainnya puasa, tapi mundurnya ringan juga. Nah, itulah orang-orang seperti itulah, Bu, yang puasa apa yang didapatnya, Bu? Hanya lapar dan haus. Indah ada lain pada itu yang didapatnya, Bu, lapar dan haus.
kan tahu penyebabnya tuh. Asabeknya orang ko indah ada perubahan perilakunya setelah Ramadan. Berarti kau puasa penjago depe awi jalan pas kata. Indah depe ampunan Allah. Kau akan ampunan jari itu nak cari. Indah depe. Jadi mudah mencari orang ko sebenarnya mudah, tapi itu cukup penilaian awak seorang saja. Masih bapia-pia, berbusa-busa, berbuih-buih, mulutnya menyabui orang. Itu berarti tidak diampuni dosanya. Nah, sudah itu di dalam Al-Baqarah tentang puasa dalam Al-Baqarah ayat 183. Itu aja gitu dan ada. Nah, apa bunyinya Bu? Ada yang tahu? Coba, tidak usah ragu-ragu. Coba baca Mira. Mira dapat neti Al-Baqarah 183 tentang puasa. Ibu Waka, awak coba mendengar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Barakallah. Itu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Nah, jadi itu kita kita kupas kata. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil Bu? Orang beriman yang dipanggil. Kan enggak ya ayyuhallazina amanul Islam. Kan enggak orang Islam yang dipanggil. Nah, orang yang beriman yang dipanggil Allah. Nah, jadi orang yang mendirikan puasa karena Allah berarti orang itu beriman. Terus apa guna puasa tadi kata Allah dalam Al-Baqarah 183? Agar kamu bertakwa. Jadi untuk mencapai takwa itu artinya kita harus sering-sering berpuasa. Dengan puasa tadi bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dilatih kita mulai dari kini Bu. Luar biasa Bu, dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab kita dipersiapkan Allah. Rajab berbanyak puasa. Mira, halo saya. Fokus ke sini dulu ya sayang. Nah, bulan Rajab kita disuruh memperbanyak puasa. Puasa-puasa sunnah. Senin Kemis. Lah Ibu kelajuan Bu. Alhamdulillah, berarti bekal Ibu lah mantap untuk Ramadan. Sudah itu mana yang indah rugi. Nah, gitu saja. Karena kesempatan diberikan Allah tapi tidak bisa memanfaatkan. Padahal dosa awak seabrek-abrek banyaknya. Indahnya nak mampu dosa le. Itu tiba nak tidak? Nah, itu tiba. Jadi di bulan Rajab ditambah kita petang zikir Bu. Bulan Rajab petang zikir kita Bu. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Orang yang mengamalkan itu setelah habis Rajab itu dosanya diampuni oleh Allah meskipun sepenuh langit dan bumi. Banyak dosa penuh langit dan bumi di dosa. Begitu awak masuk ke bulan Sya'ban, dosa lah diukurkan di Allah sadonya. Orang yang mengamalkan Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali sudah maghrib dan subuh. Lain mengamalkan Ibu itu insya Allah. Nah, enggak minimal ya. Jadi itu ibu-ibu bulan Rajab lah nyampuni dosa dia. Awak lah cok puasa Senin Kemis. Sudah itu disambut Sya'ban. Sya'ban awak kumpulkan bekal balik. Taruh awak melakukan puasa Senin Kemis tadi. Karena semakin banyak kita berpuasa, semakin mudah kita mendapatkan cinta Allah. Tetap Bu lakukan puasa Senin Kemis bulan Sya'ban. Sudah itu zikir ditukar ya Bu. Zikir di bulan Sya'ban. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dibaca cocok. Kan lah mau sampai di grup kan? Alai hafal Bu?
Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sungguh engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan engkau mencintai orang-orang yang minta ampun. Dari itu ampunilah seluruh dosaku. Jadi itu cocok dibaca selama bulan Sya'ban. Dak Rabbi firli warhamni ada bu ya, diganti zikir awak lain. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu zikir dibaca banyak-banyak. Sudah itu bulan Sya'ban kau. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Artinya di bulan Sya'ban kita perbanyak bersolawat. Nah, solawat itu bu, solawat Ibrahimiyah. Solawat yang lengkap-lengkap. Perbanyak itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu baca itu paling kurang 10 kali. Satyo sudah sholat fardu. Nah, ibu usul itu salamus Sya'ban kan. Ibu rasakanlah khasiat dari sholawat itu. Artinya kalau tahu bu nabo, ibu harus tahu artinya ibu baca itu bu. Kalau tidak tahu ibu artinya bu, tidak menyangkut hati ibu dong. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatilah atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau menyelawati Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Kama barakta ala Muhammad, dan berkahilah Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, dan keluarga Nabi Muhammad. Terus kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi bapa keberkahan yang diberikan Allah ke Ibrahim seperti itu lo berkahi Rasulullah kok. Ba'a Allah menyelawati Nabi Ibrahim seperti itu lo diselawati Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu nak mintakan bu. Karena Nabi Ibrahim itu siapa? Siapa julukan Nabi Ibrahim bu? Nabi Ibrahim disebut sebagai apa bu? Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nah, luar biasa kemuliaan untuk Nabi Ibrahim diberikan Allah. Jadi berikan keberkahan, berikan sholawat kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Itu nama mintaan. Jadi nanti orang yang mengamalkan itu sholawat Ibrahimiyah, itu secepat kilat segala kesulitannya akan diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Itu janji Allah. Itu mana Allah memuliakan Rasulullah. Kalau misalnya awak minta ampun saya ke Allah ciabu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus istighfar awak tadi tidak menghadirkan hati, artinya tidak hadirkan dosa waktu mangga awak minta ampun, tidak hadirkan dosa tadi. Itu udah tahu sampai dari antara sampai yang tanda. Tapi kalau solawat dan ibu baca, meskipun sedang mengasuh-ngasuh cucu netina nepi, was lah situ basah jatuh hamba kau tu ayina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul itu benar. Dalam mota wak dalam aku baca itu kawan dalam wak mengecek wak berhenti dulu. Sudah itu kawan baca itu. Tu awak mendengar tadi bersolawat waktu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya sampaikan di Allah kepada Rasulullah. Jadi itu bu, makin diperkuat, makin diperbanyak sholawat kita di bulan Sya'ban. Insya Allah nanti bu, di bulan Ramadan kita mendapatkan apa yang paling mulia di bulan Ramadan bu? Apa bu? Di bulan Ramadan? Lailatul Qadar. Jadi malam yang mulia dari 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bu, kalau ingin mendapatnya, disiapkan dari Rajab bu.
Indah begitu malam ganjil Ramadan sih ibu. Oh batanggang ibu. Oh, mau istilahnya tuh di masjid. Mau di dalam. Malam-malam ganjil, malam 20 orang lah mulai di masjid. Mana mau tuh? Apa nama tuh? Tirakat, pokoknya kan ada kini di masjid-masjid kan model itu nirel tuh tanggal puasa masuk 20 nyolah ke masjid bila lo kan menunggu malam Lailatul Qadar. Itu tidak menjamin. Kadang kasih itu lalu saja bagiannya. Mauta, yapo. Tapi memang tidak mustahil ada pula yang dapat. Jadi orang yang insya Allah dapat malam Lailatul Qadar itu orang yang mempersiapkan sejak bulan Rajab. Jadi diperkencang, diperkuat ibadah ibu, diperbanyak sholat sunnah ibu, diperbanyak puasa sunnah ibu, dan nanti tanggal 1, 2, 3 Februari. Tanggal 1, tanggal 2 tuh puasa Yaumul Bid. Ya, Yaumul Bid. Tanggal 3-nya 3 Februari kita puasa Nisfu Sya'ban. Jadi 3 hari berturut-turut puasa besok Bu. Jangan lupa. 1, 2, 3 Februari. Ibu ya. Di samping itu Senin Kemis tetap kita lakukan. Ini puasa Yaumul Bid, puasa pertengahan bulan. Yaumul Bid tanggal 1 tanggal 2-nya Yaumul Bid, tanggal 3-nya puasa Nisfu Sya'ban. Itu nih. Nisfu Sya'ban. Apa nafsu. Nafsu. Nafsu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Nah, nisfu itu pertengahan Sya'ban. Jadi beku puasa kita bersama-sama. Insya Allah orang-orang seperti itulah Bu yang di bulan Syawalnya bergembira ria. Itulah orang yang menang. Jadi yang menang itu bukan karena udah pakai baju encak dobi, pakai baju encak, pakai terus telekong rencah. Indah itu yang menang. Yang menang tadi itu dirasakan di jiwa masing-masing. Bahagia itu berbeda. Lebih pada ame segunung dapet rasanya. Jadi ibu nikmatilah hidangan Allah di bulan Sya'ban dengan cara perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak puasa sunnah, dan nanti kita sama-sama insya Allah puasa nisfu Sya'ban dan puasa Yaumul Bid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.